Ayat hafalan kita minggu ini terdapat dari Mazmur pasal 104 ayat 24. Firman Tuhan berbunyi, betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaanmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat hari Minggu teman-teman. Dadah. Halo teman-teman, hafalan minggu ini adalah Mazmur pasal 104 ayat 24 berbunyi, betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekalian kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaanmu. Oke teman-teman, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat minggu. Dadah. Halo anak-anak yang di rumah. Wow, semuanya udah mandi, udah siap sekolah minggu ya. Selamat hari Minggu semuanya. Oke anak-anak, di pagi hari ini senang sekali Miss Indah bisa menemani anak-anak untuk ibadah sekolah minggu di rumah. Wow, karena kalian sudah siap semuanya, sebelum kita berdoa, kita akan mendengarkan peraturan sekolah minggu online. Silakan. Oke anak-anak, kita akan mendengarkan peraturan sekolah minggu secara online. Mandi dan berpakaian yang rapi dan sopan. Siapkan Alkitab. Siapkan persembahan. Jika ada anak-anak yang sedang bermain, mainannya disimpan dulu ya. Jika ada anak-anak yang sedang makan, makanannya diselesaikan dulu dan bisa duduk yang sopan. Duduk yang tenang. Kita akan mulai beribadah bersama. Anak-anak dapat ikut bernyanyi dan juga berdoa bersama. Tuhan Yesus memberkati. Oke anak-anak, kita akan memuji Tuhan. Nah, semuanya ikuti gerakannya Miss Indah ya. Kita mau memuji Tuhan. Jesus loves me. Oke, anak-anak boleh berdiri. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Oke anak-anak, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami boleh bertemu kembali di ibadah sekolah minggu online. Tuhan Yesus sertai ibadah kami, supaya ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami di hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Wah, anak-anak semuanya masih semangat untuk memuji Tuhan? Masih dalam keadaan berdiri? Kita mau menyanyi lagu Allahku besar. Yuk, ayo, ayo. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Wah, anak-anak, tadi kita sudah memuji Tuhan. Apa tadi katanya? Allahku besar, kuat dan perkasa. Ya, kita punya Tuhan yang luar biasa, yang menciptakan apa tadi? Gunung, sungai, bahkan bintang-bintang pada waktu malam yang sangat banyak yang tidak terhitung oleh manusia. Tuhan ciptakan untuk kita. Nah, anak-anak, semuanya duduk manis. Kita persiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, semuanya duduk yuk. Kita mau memuji Tuhan. Yesus menginginkan damai. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar
Shalom. Halo anak-anak, apa kabar? Pastinya luar biasa ya. Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bernyanyi, ada yang melompat, ada yang bertepuk tangan pastinya. Nah, sekarang Miss mau ajak anak-anak untuk mendengar cerita firman Tuhan. Ya, ayo yang mungkin masih berdiri atau masih jalan kemana-mana, duduk dengan tenang ya. Dengarkan cerita firman Tuhan yang hari ini Miss mau bagikan untuk anak-anak. Bagaimana? Semuanya sudah siap? Sudah siap ya? Miss mau bertanya dulu nih ya. Yang tadi pagi bangun bagaimana? Sudah melihat lingkungan di sekitarnya? Ayo, ada apa saja di sekitarnya? Apakah ada yang memelihara hewan di rumah? Ada tidak ya? Ada tidak? Pastinya ada ya. Oke, karena hari ini kita masih berbicara, Miss masih membagikan tentang yang namanya bagaimana Allah dia berkreasi untuk membuat semuanya. Oke, tapi sebelumnya kita berdoa dulu sebelum kita melihat dan juga membaca firman Tuhan di hari ini. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Miss pimpin ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami anak-anak-Mu mau membaca dan juga mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Tuhan menolong kami semua untuk dapat mengerti apa isi firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini yang kami dengar, kami akan lakukan dan hanya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami bersyukur untuk semua hal yang Tuhan Yesus buat dan Tuhan Yesus kerjakan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, sudah amin ya, jangan ada lagi yang masih tutup mata. Oke, Miss lanjut ya. Kira-kira ada yang masih ingat tidak ya cerita minggu lalu? Ada yang masih ingat tidak? Ayo, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Atau benar-benar sudah lupa nih? Siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Bacaan kita hari ini itu masih kelanjutan dari cerita yang minggu lalu. Kalau misalnya anak-anak masih ingat minggu lalu yang bercerita adalah Miss Yerlis ya. Bagaimana Tuhan atau Allah sudah berbuat atau melakukan yang terbaik lewat ciptaannya. Ya, kita semua tahu anak-anak bahwa perbuatan Allah itu sungguh luar biasa. Ya, sudah menciptakan apa? Siapa yang masih ingat? Ada bunga, apalagi ada pohon, apalagi ayo, ada lingkungan di sekitar kita. Ya, siapa yang tadi pagi bangun? Tadi kan Miss tanya, yang tadi pagi bangun terus melihat lingkungan di sekitarnya. Nah, itu ciptaannya siapa itu? Ciptaannya siapa? Ciptaannya Tuhan. Ya, betapa luar biasanya Allah sudah membuat semuanya. Ya, dikerjakan oleh Allah loh, bukan oleh papa mama atau bukan oleh Miss, bukan. Itu semuanya perbuatan Tuhan, ya. Itu cerita minggu lalu dan juga Miss Yerlis sudah singgung minggu lalu bahwa manusia kita sebagai manusia, anak-anak harus harus menjaga dan juga merawat lingkungan di sekitar kita, ya. Nah, tadi Miss bilang bahwa siapa sih yang punya peliharaan di rumah? Ada hewan peliharaan di rumah, entah itu mungkin anjing, kucing, atau kelinci. Ayo, siapa yang punya? Nah, itu juga adalah ciptaan Tuhan, perbuatan Tuhan, bukan ciptaannya Miss ya, bukan ciptaannya Miss. Oke, hari ini kita mau melihat, Miss ajak anak-anak untuk membuka Alkitabnya dari kitab Kejadian, ya. Kejadian pasalnya yang ke-7 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Ayo sama-sama kita membuka Alkitabnya dari kitab Kejadian, Kejadian pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Di situ judulnya di Alkitab ya, di Alkitab itu judulnya adalah air bah.
Ya, di Alkitab itu judulnya adalah air bah. Nah, apa sih yang terjadi di situ dari bacaan itu? Kalau anak-anak di rumah, yang di rumah membacanya, pasti anak-anak akan tahu bahwa dari cerita itu ada seorang bapak itu yang bernama Nuh, ya. Bapak Nuh, dia mengikuti atau dia taat sama Allah. Jadi dari kisah itu kalau anak-anak membaca dari ayat pertama, di situ dibilang bahwa Allah berfirman kepada Bapak Nuh ini untuk masuk ke dalam sebuah bahtera. Bahtera itu kapal ya, kapal yang sangat besar. Untuk masuk ke dalam sebuah bahtera atau kapal yang sangat besar. Dia bersama dengan siapa saja? Dia tidak sendiri. Nabi Nuh ini atau Bapak Nuh ini dia bersama dengan seisi rumahnya. Ya, dia bersama dengan seisi rumahnya. Kemudian apalagi? Apakah hanya seisi rumahnya saja? Tidak. Ternyata Allah juga meminta kepada Nabi Nuh untuk membawa juga membawa juga hewan atau binatang-binatang yang sudah disuruh atau dipersiapkan oleh Allah sendiri. Ya, jadi juga pada waktu itu kenapa mungkin ada yang bertanya, Miss, mengapa hanya Nuh? Ya, mengapa hanya Nuh yang disuruh masuk? Ternyata apa? Kalau anak-anak membaca dari bacaan sebelumnya itu dengan jelas di situ dikatakan bahwa mengapa hanya Nabi Nuh yang Allah pilih atau mengapa hanya Bapak Nuh yang Allah pilih? Ternyata karena waktu zaman itu hanya Nuh yang hidupnya berkenan di hadapan Allah. Ya, hanya Nuh yang hidupnya berkenan. Berkenan di sini berarti apa? Dia taat, dia dengar-dengaran sama Allah. Dia tidak melakukan hal yang tidak baik. Dia hidup kudus hanya kepada Allah. Dia sesuai dengan yang Allah perintahkan. Nah, itu yang membuat mengapa Allah mau menyelamatkan Nuh dan juga keluarganya. Ini yang di dalam rumahnya Nuh ya, yang di dalam rumahnya Nuh. Kemudian setelah itu Allah melakukan yang sesuai dengan yang sudah diperintahkan kepada Nuh. Untuk Nuh membuat sebelumnya untuk anak-anak tahu bahwa yang tadinya itu Tuhan kita sudah menciptakan semuanya dengan sangat baik, semuanya dengan sangat indah, sangat bagus. Ya, tetapi karena apa? Tetapi karena dosa itu merusak semuanya. Perbuatan kita yang tidak sesuai atau yang melakukan yang contoh ya, kita buang sampah sembarangan, kita tebang pohon sembarangan, kita tidak menjaga lingkungan dengan baik, akhirnya menjadi rusak. Dan yang kita lakukan itu menjadi dosa atau kesalahan sehingga Allah menjadi marah. Akhirnya Allah menghukum dari bacaan yang anak-anak baca. Kalau anak-anak masih membaca di rumah, di situ dengan jelas Allah menghukum bumi dengan seluruh ciptaannya melalui hukuman air bah yang sangat dahsyat. Airnya bukan air yang hanya sedikit, tidak, air sangat banyak. Ya, di bacaan itu anak-anak bisa lihat, kita baca sama-sama. Di situ airnya sangat banyak memenuhi bumi. Jadi setelah bahtera atau kapal besar yang sudah disiapkan itu, yang Allah menyuruh Nuh untuk mempersiapkan sebelumnya, itu menjadi tempat tinggal dari Nuh dan juga keluarganya. Jadi selama air ada di muka bumi itu, Nuh dengan keluarganya ada di dalam bahtera itu atau ada di dalam kapal yang sangat besar itu. Ya, setelah sudah disiapkan bahtera sesuai perintah Allah, Nuh kemudian masuk ke dalam bahtera. Jadi Nuh juga disuruh sama Tuhan untuk apa? Untuk membawa hewan atau binatang-binatang yang berpasang-pasangan agar dapat diselamatkan waktu terjadinya air bah. Jadi Nuh tidak sendiri ya. Jadi Nuh bersama dengan keluarganya tidak sendiri. Kemudian yang Nuh bawa masuk itu apa? Adalah segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu, yang bersayap, dari segala yang hidup dan bernyawa. Itu Nuh bawa sepasang-sepasang.
Ya, Nuh bawa sepasang-sepasang, kemudian mereka datang ke tempatnya Nuh di Bahtera. Nuh mulai kasih masuk yang jantan, yang betina, ya, yang sepasang-sepasang, yang hidup yang seperti yang difirmankan oleh Allah kepada Nuh, ya. Kemudian Nuh melakukan segala yang diperintahkan yang sesuai yang Allah suruh. Nah, Nuh waktu itu dia berumur 600 tahun. Wah, kalau anak-anak baca nih, ada di Alkitab ya. Nuh pada waktu itu berumur 600 tahun. Wah, bukan muda lagi anak-anak. Sudah umur yang sangat jauh ya, berumur 600 tahun. Tapi itu luar biasanya Tuhan, Nuh masih tetap disertai oleh Tuhan, diberikan kekuatan ini untuk bisa buat bahtera dan juga menyelamatkan yang menjadi ciptaannya Tuhan. Ya, kemudian ketika waktu yang sudah ditentukan, tadi hewan-hewan sudah masuk, kemudian Nuh membawa apa? Istrinya, ketiga anaknya Nuh. Ya, ada bapak Nuh, kemudian istrinya dan ketiga anaknya Nuh. Ketiga anaknya itu siapa saja? Siapa saja ya? Ada yang sudah melihat nama-namanya siapa saja? Ketiga anaknya itu adalah ada Sem, Ham, dan juga Yafet. Nah, mereka itu masing-masing dengan istrinya masing-masing, ya. Mereka itu masing-masing dengan istrinya. Jadi bapak Nuh, istrinya, kemudian ketiga anaknya dan juga 3 orang istrinya. Berarti jumlahnya ada berapa itu? Ada 8 orang ya. Ada 8 orang. Mereka semua masuk ke dalam bahtera juga dengan hewan-hewan dan juga dengan tumbuh-tumbuhan yang sudah difirmankan kepada Nuh. Setelah itu yang terjadi apa? Setelah itu yang terjadi adalah Allah sendiri yang menutup pintu bahtera itu dan kemudian turunlah hujan ya. Kemudian turunlah hujan selama berapa hari itu? Air itu banyak sekali, 40 hari lamanya. Ya, selama 40 hari lamanya air bah itu dia meliputi seluruh permukaan bumi. Apakah ada yang hidup? Tidak ada lagi yang hidup anak-anak karena air sangat banyak, tinggi sekali, bahkan sampai lewat gunung, sampai lewat dari rumah-rumah, air memenuhi bumi. Ya, jadi bahtera itu yang ditinggal oleh Nuh dan keluarga dan juga hewan yang tadi Tuhan suruh terapung-apung di atas permukaan air. Ya, terapung-apung di atas permukaan air. Airnya sangat hebat, sangat banyak. Jadi setelah itu apa? Matilah, binasalah segala makhluk hidup yang ada di bumi. Ya, segala makhluk hidup yang ada di bumi, manusia, tumbuhan, hewan-hewan yang lainnya, semuanya binasa. Itu karena perbuatan siapa? Karena perbuatan Allah ya. Akibat dari dosa. Akibat dari dosa yang dilakukan oleh manusia yang tidak memelihara atau juga tidak taat dengan perintah dari Tuhan. Ya, demikian dihapuskan oleh Allah. Demikianlah dihapuskan oleh Allah segala yang ada di muka bumi maupun yang ada di dalam, ya. Kemudian baik manusia, baik hewan ataupun binatang melata, burung-burung, semuanya Allah hapuskan dari muka bumi. Hanya Nuh dan keluarganya yang masih hidup bersama dengan hewan-hewan dan juga tumbuh-tumbuhan lainnya yang memang sudah yang sesuai diperintahkan. Mereka saja yang selamat. Jadi saat air bah itu selesai, yang keluar dari bahtera itu adalah 8 orang, keluarga Nuh ya, berjumlah 8 orang dan juga hewan-hewan dan tumbuhan yang tadi sudah Nuh diperintahkan untuk kasih masuk. Nah, anak-anak yang baik, dari kisah Nuh ini, apa yang kita belajar sih? Apa yang bisa anak-anak dapati? Jadi di tengah hukuman yang Tuhan berikan kepada manusia akibat dari perbuatan dosa yang kita lakukan, kita masih bisa melihat bahwa Tuhan masih kasih apa? Tuhan masih kasih kita pengharapan. Ya, Tuhan masih kasih kita pengharapan karena Tuhan masih mengasihi ciptaannya. Anak-anak Nuh yang diselamatkan itu Tuhan masih mengasihi, ya, sehingga Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita bisa hidup. Dari sini kita bisa lihat Allah tetap mengasihi ciptaannya, terlebih lagi manusia.
Ya, walaupun kita sebagai manusia mungkin kita sudah melakukan kesalahan. Ya, mungkin kita sudah melakukan kesalahan, kita sudah melakukan dosa, tapi kita harus ingat bahwa Allah tetap mengasihi kita. Bagaimana sekarang kita? Ya, bagaimana supaya kita bisa hidup yang sesuai dengan yang Allah mau, yaitu walaupun kita masih melakukan dosa, mungkin kadang-kadang kita lupa berdoa, mungkin kadang-kadang kita tidak taat, tetapi bukti kasihnya apa? Bukti kasihnya Allah tetap mengasihi kita. Bukti kasihnya dengan apa? Anak-anak ingat kembali bagaimana pengorbanan Tuhan yang mau datang dan menjadi sama seperti kita. Lewat pengorbanan siapa ya? Lewat pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah datang ke dunia dan kemudian menjadi sama seperti kita. Bahkan sampai apa? Sampai rela dihukum, sampai rela mati, sampai rela untuk apa? Menebus segala dosa dan kesalahan kita. Itu adalah bukti Allah tetap mengasihi kita sebagai ciptaannya. Itu adalah bukti bagaimana pemeliharaan Allah untuk kita, ya anak-anak ya, Allah tetap mengasihi kita. Tuhan begitu mengasihi kita, Tuhan begitu setia kepada kita. Karena kasihnya kita dilepaskan dari segala dosa. Karena kasihnya kepada kita dilepaskan dari segala dosa. Nah, respon kita bagaimana ini? Sikap kita bagaimana ini? Untuk bisa menyenangkan hati Tuhan, untuk bisa melakukan yang sesuai yang Tuhan mau. Ya, yang pertama yang bisa kita lakukan ini di rumah ya. Yang pertama yang kita bisa lakukan di rumah adalah apa? Kita harus hidup dengan taat. Kita harus hidup dengan taat. Kita taat untuk apa? Taat untuk baca firman Tuhan, ya, baca Alkitab. Kita taat untuk beribadah, berdoa. Kita taat untuk apa? Taat dengar-dengaran di rumah sama orang tua kita. Setiap hari, setiap saat, apalagi mungkin sikon saat sekarang, kita masih banyak beraktivitas di rumah. Kita masih banyak diatur oleh papa, oleh mama. Kita harus dengar-dengaran. Dari yang masih kecil, kita harus belajar untuk taat. Mendengarkan apa yang perintah Tuhan lewat papa dan mama. Bukan yang lain-lain. Ya, dari hal-hal itu adalah sikap kita untuk mau taat. Kita mau lagi lebih untuk mencintai Tuhan dengan sikap taat kita. Dan apa? Dan tidak melakukan atau tidak berbuat dosa. Ya, tidak berbuat dosa. Jangan lagi apa? Melawan papa, tidak dengar-dengaran sama mama. Apalagi datang ke sekolah, mungkin yang sekolahnya sudah masuk, lupa. Disuruh sama miss atau mister atau guru untuk mengerjakan tugas, sudah lupa lagi. Nah, dari hal-hal itu ya, kita belajar taat dari hal-hal yang kecil. Ya, kemudian yang kedua apa ini yang anak-anak bisa lakukan? Ya, yang kedua adalah apa? Kita mau mengasihi orang lain. Ya, siapa saja nih di rumah kita mungkin kakak kita, adik kita, atau mungkin ada saudara atau keluarga kita yang lain. Bahkan untuk orang yang bekerja di rumah kita juga kita mau mengasihi. Ya, kita belajar seperti bagaimana Tuhan Yesus sudah tetap mengasihi kita, kita juga mau mengasihi orang lain. Ya, dari hal itu kita bisa menyenangkan hati Tuhan untuk tetap mengasihi orang lain. Kemudian yang ketiga adalah apa? Yang ketiga adalah kita tetap merawat dan memelihara lingkungan di sekitar kita. Merawat dan memelihara ciptaan Tuhan yang lain. Ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, ada lingkungan sekitar kita. Itu harus kita pelihara, kita rawat. Kita tidak boleh apa? Tidak boleh merusak. Ya, kita tidak boleh merusak. Itu kalau kita merusak berarti perbuatan dosa. Kita tidak boleh buang sampah sembarangan. Kita tidak boleh apa? Cabut atau tebang pohon sembarangan. Ingat, kalau kita tebang berarti harus ditanam kembali. Bakar hutan. Nah, itu kan sudah merusak. Perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang merusak bisa menyebabkan bencana. Ingat lagi kembali bagaimana kisah Nuh, akibat perbuatan dosa di waktu itu yang membuat sampai bencana air bah terjadi. Kita ingat untuk tidak melakukan hal-hal itu, ya, berbuat atau melakukan yang benar. Jadi hari ini pesan firman Tuhan yang bisa Miss bagikan untuk anak-anak, yang pertama tadi adalah selalu belajar untuk hidup taat pada perintah Tuhan.
Kalau di rumah berarti taat dan dengar-dengaran sama mama dan papa. Kalau di sekolah berarti sama guru, miss dan mister ya. Yang kedua, belajar untuk selalu mengasihi orang lain, mengasihi sesama kita ya. Kemudian kita tidak melakukan yang namanya dosa, menjauhi yang namanya dosa. Kita harus sadar bahwa perbuatan dosa itu bisa mengakibatkan kehancuran ya. Jadi kita harus menjauhi yang namanya dosa. Ingat bagaimana Allah sudah mengasihi kita, berarti kita juga harus mengasihi sesama kita dan kita melakukan yang baik untuk tidak melakukan yang namanya dosa. Kemudian kita harus apa ya? Kita harus menjaga, kita harus merawat dan memelihara dengan baik ciptaan Tuhan yang lain. Kalau punya peliharaan di rumah, hewan entah itu anjing, kucing, atau mungkin kelinci, atau mungkin hewan yang lain dirawat. Kita kasih makan, kita kasih apa? Kasih mandi, kita bersihkan kandangnya. Ya, kalau mungkin yang punya peliharaan tumbuh-tumbuhan berarti disiram tanamannya, dikasih pupuk, dibersihkan dari rumput-rumput liar. Itu adalah ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain, bukan kita ya, bukan kita. Tapi itu adalah ciptaan Tuhan yang lain, kita wajib untuk merawat dan juga memelihara setiap hari. Ya, ingat dengan baik untuk selalu anak-anak melakukan yang baik dan menjauhi yang namanya dosa. Ya, dan menjauhi yang namanya dosa. Nah, itu adalah cerita firman Tuhan yang Miss bisa bagikan untuk anak-anak di pagi ini. Ingat lagi kembali firman Tuhan untuk selalu anak-anak lakukan dalam kehidupan setiap hari, taat perintah Tuhan, mengasihi sesama, merawat dan juga memelihara ciptaan Tuhan yang lain. Ya, sesuai dengan apa ini? Ayat hafalan kita nih. Ayat hafalannya dari mana ya? Ayo, yang ingat ayat hafalannya dari mana ini? Masih sama seperti yang minggu lalu. Dari Mazmur pasal yang ke-104 ayatnya yang ke-24 ya. Mazmur 104 ayatnya yang ke-24. Apa ya bunyinya? Ada yang masih ingat kah bunyinya? Mazmur 104 ayatnya yang ke-24. Betapa banyaknya perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Ingat untuk selalu tahu bahwa semua yang ada di bumi ini adalah ciptaan pekerjaannya Tuhan. Kita bertugas untuk apa? Untuk taat, mau merawat, mau menjaga, mau memelihara. Dan terlebih daripada itu selalu mengasihi orang lain sama seperti diri kita sendiri. Dan menjauhi yang menjadi larangan atau dosa. Oke anak-anak, demikian firman Tuhan di pagi ini. Kita mau berdoa, bersyukur, jangan lupa ayat hafalannya dihafalkan. Ya, kita berdoa yang akan dipimpin oleh teman kita yang namanya Richard. Silakan Richard berdoa untuk kita, bersyukur untuk firman Tuhan di pagi ini. Teman-teman dan Miss, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami untuk sungguh-sungguh melakukan firman-Mu setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baiklah. Terima kasih Richard. Terima kasih sudah berdoa ya. Baik anak-anak, dengan demikian firman Tuhan, selalu ingat pesan firman Tuhan dan lakukan yang terbaik di rumah. Kita jumpa lagi minggu depan ya dengan cerita firman Tuhan selanjutnya. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati. Wah, anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ingat ya, sebagai anak-anak yang good, firman Tuhan bukan hanya didengar, tetapi harus didengarkan dan dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam rumah, di sekolah, dan dimanapun anak-anak berada. Oke, sekarang kita akan memberikan persembahan syukur kita. Seperti biasa, anak-anak boleh menitipkan persembahan syukurnya kepada mama papa ya. Minta tolong untuk ditransfer ke nomor rekening ini, nomor rekening gereja. Jangan lupa
di belakang dicantumkan angka 3. Oke, atau anak-anak juga boleh kok dimasukin ke dalam amplop, nanti dibawa ke gereja. Oke anak-anak, sambil mempersiapkan persembahan kalian, kita mau memuji Tuhan. Yuk. Bila topan ras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan ras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Oke anak-anak, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita sudah mempersiapkan persembahan syukur kita. Itu tandanya ibadah sekolah minggu kita akan berakhir. Sebelumnya, Miss Ina mau ajak anak-anak semua duduk dengan tenang, lipat tangannya yuk. Kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita di saat ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinan Tuhan. Kami boleh beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan kami. Kami mau berdoa untuk papa mama kami. Tuhan Yesus, berkati mereka dalam tugas dan pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih anak-anak sudah mengikuti ibadah sekolah minggu online di hari ini dengan good. Oke, sampai ketemu minggu depan. Dah, Tuhan Yesus memberkati.